bergembira sekali ya, karena ada pamong praja, orang-orang hebat dari Lampung yang mendatangi itu rumahnya Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah keadaan rumah orang tua Mbak Murni. Kita lihat teman-teman, Rumahnya Murni didatangi oleh aparat. keinginan beliau untuk membangun rumah kedua orang tuanya memang luar biasa. Mari kita bantu. Ini adalah keadaan sekitar rumahnya. Nah, ini material ya, di rumah ada batu sama pasir ya, ini memang sudah ada. Ini orang aparat yang ada di kampung ya, datang ke rumahnya Mbak Murni. Lihat keadaannya di dalam rumah. Di dalam rumah Seperti ini keadaan rumahnya Murni. keadaan di dalam rumah, atapnya kita lihat. Ini karena kita selalu berkoar-koar ya, minta bantuan untuk buat rumah buat Murni. Saya cuma punya 30 juta ini. Kerawat desa, orang Lampung hebat. Dan di Saya merinding. seperti ini ya. Saya merinding, orang Lampung hebat. Kamar mandinya geber. Kamar mandinya geber. Ya. Ya mungkin cukup sekian kawan-kawan videonya dari kami yang berada di Desa Purwokencono, agar bisa dilihat bagi teman-teman yang masih berada di perantauan. Inilah rumahnya Mbak Murni, rumahnya orang tua Mbak Murni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena kita setiap hari menggaung-gaungkan bahwa Murni yang masih berumur 23 tahun punya cita-cita. Merinding saya bercerita tentang Murni ini, saya merinding ya, karena Murni minta sesuatu yang belum saya bisa berikan ya. Orang Lampung yang kena kanker otak masih koma di rumah sakit, betul. Jadi Mbak Murni ini adalah salah satu pejuang devisa Indonesia yang perjuangannya harus terhenti sesaat karena Mbak Murni ini diuji oleh sakit yang tidak bisa dihindari, dan keadaannya adalah di bawah rata-rata keluarganya. Saya selalu katakan ya, sebelum dia keluar negeri dia tidak punya rumah, tidak punya tanahnya numpang. Tapi setelah dia bekerja di luar negeri setahun, dia bisa beli tanah sebesar 14 juta. Tanah itu sudah miliknya Mbak Murni sendiri. Dan dia juga sedikit banyak mengirimkan uang buat keluarganya untuk beli batu bata dan batu untuk membangun rumahnya. Tapi cerita belum selesai, lukisan itu belum selesai. Mbak Murni diberikan ujian jatuh sakit dan koma sampai saat ini. Dan permintaan beliau adalah bulan 12 ini Mbak Murni ini akan pulang ke Indonesia untuk menikah dan membuatkan rumah keluarganya. Tapi Mbak Murni di separuh perjalanan harus terdiam sesaat karena kesehatannya. Dan saya secara pribadi dan teman-teman yang ada di luar sana sudah bisa mengumpulkan uang sebesar 30 juta untuk Mbak Murni. Jadi sebesar 30 juta. Saya tidak menyangka bahwa apa yang saya lakukan ini didengar oleh orang-orang hebat di Lampung sana. Terima kasih orang-orang baik, orang-orang Lampung yang tergugah hatinya mau melakukan bedah rumah untuk Murni. Saya secara pribadi saya tidak bisa ngomong apa-apa ya. Uangnya masih ada di saya sebesar 30 juta. Ternyata di Indonesia masih ada orang-orang baik, ada pejabat-pejabat yang baik. Benar-benar saya terkagum dengan orang Lampung. Persatuan Lampung sangat dahsyat sekali.
mereka bergabung. Mereka datang, Mbak Si Mimi, terima kasih sawerannya. Ini sudah tidak menyangkut pasal lagi ya Mbak ya, karena ini adalah kemanusiaan. Ya, ini bukan saya yang membantu ya, masa iya sih kenakan pasal. Ini orang-orang hebat, orang-orang baik, sultan yang ada di Lampung turun tangan. Ini pertama kali ya TKW diperhatikan. Ini sangat Lampung jaya, Lampung hebat. Lampung, saya terpesona dengan kegigihan kalian. Di sini kami berdoa agar mukjizat itu nyata untuk Murni yang masih terbaring di rumah sakit. Saya secara pribadi masih belum bisa nge-share keadaan Murni ke kalian semua. Saya cuma membantu doa. Orang Lampung dengan konten saya ini turun tangan. Orang Lampung nggak ada kata-kata yang bisa saya sampaikan ya buat orang Lampung. Pokoknya the best, top Marco, top Lampung hebat. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Ini pertama kali ya di konten saya ada seorang TKW yang kebetulan sakit dan kerawat desanya turun tangan. Ini saya kasih jempol dan angkat topi. Lampung, terima kasih. Setidaknya Murni sudah tidak khawatir lagi dengan membangun rumahnya. Mungkin saat saya datang ke rumah sakit, saya akan bisikan padanya bahwa dia tidak perlu khawatir lagi bahwa pemerintah hadir buat dia. Karena Murni mungkin tidak bisa berbicara, tapi Murni bisa mendengar. Saat kamu mengatakan sesuatu, air matanya netes, Mbak. Jadi, saya sangat salut sekali ya dengan pemerintahan Lampung. Doa terbaik aja buat Murni, betul. Semoga diangkat penyakitnya ya. Wah, saya nggak bisa berhenti tersenyum ya, karena pada akhirnya saya nggak bisa ngomong ini. Pada akhirnya apa ya? Kerawat desa, kerawat kampung, kecamatan, kabupaten Lampung turun tangan ya. Saya sering membisikkan sesuatu ke Mbak Murni bahwa saya bilang gak usah khawatir, saat kamu pulang rumahmu sudah jadi kok, yang penting kamu sembuh aja dulu. Saya selalu membisikkan itu, padahal saya sendiri kan gak mungkin saya cuma punya uang 30 juta Mbak. Saya mengatakan itu tidak mungkin, tapi saya selalu bisikan sama Mbak Murni, kamu pulang rumahmu pasti sudah jadi. Kamu pulang rumahmu pasti sudah jadi. Ini yang saya bisikan dan ini saya percaya banget. Tiba-tiba hari ini ada mbaknya yang telepon bahwa kerawat desa mau datang dan mau bedah rumah. Bener nggak? Jadi saya nggak tahu. Gibran, terima kasih sawerannya. Rumahnya di mana? Di Lampung. Lampung Timur. Orang Lampung baik-baik. Saya punya teman Lampung tapi pekerja keras, cantik, putih orangnya, orang Lampung cantik-cantik. Oke. Iya. Kata-kata itu bener loh. Saya berpikir, saat saya bisikin ke Murni, Dok, gak usah khawatir tentang rumahmu pasti jadi, yang penting kamu sembuh dulu. Saya yakinin, saya bilang sama Murni, Dok, rumahmu pasti jadi, yang penting kamu sembuh dulu. Kalau kamu gak sembuh, bagaimana mungkin kamu bisa menikmatin rumah barumu? Dan hari ini saya ditelepon oleh salah satu mbaknya yang kerawat desanya mau datang. Dan hari ini saya dikasih videonya, langsung mereka datang. Mbak Eni, terima kasih sawerannya.
Ya, buat orang Lampung semangat ya. Teman-teman Lampungnya mana? Saya lupa ini. Lampung mana? Jadi saya tidak ada prediksi bahwa orang-orang Lampung akan membantu, enggak. Saya cuma bilang saya punya 30 juta nih. Bagaimana caranya bisa mengumpulkan lebih banyak lagi? Kena otaknya dioperasi, Mbak. Jadi otaknya ada cairannya atau seperti apa yang operasi di sini. Jadi operasi. Jadi saya nggak tahu apa. Saya nggak tahu harus ngomong apa, Mbak. Saya kehabisan kata ya. Saya benar-benar kehabisan kata untuk berbicara tentang mukjizat Tuhan. Ya, kita sekarang berdoa untuk Mbak Murni agar cepat sadar aja. Lampung Timur, Purwokencono, Mbak. Purwokencono, rumahnya Murni. Purwokencono, aku Lampung Selatan, Miss. Iya, Lampung Timur, Purwokencono ini. Lampung Timur, Purwokencono 3, Dusun 7, RT 18, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur. Kunyang Siuce, terima kasih sawerannya. Ya, Lampung Timur ya. Jadi Murni cuma netesin air mata aja ya. Kemarin saya selalu bisikan seperti itu. Ternyata hari ini ada orang baik tiba-tiba nelpon menanyakan alamatnya Murni di mana. Langsung saya gabungkan dengan kerabat desanya yang suaminya adalah orang kerabat desa, langsung digabungkan. Ya, aku tahu Miss daerah itu. Jadi aku Lampung Tengah. Doa terbaik buat orang-orang baik yang di Lampung ya, yang sudah membantu. Bahkan kemarin ada yang datang cuman memberikan sumbangan aja. Saya kaget banget ya. Ternyata media saya di Lampung sana sangat diterima ya. Orang-orang Lampung banyak yang memberikan bantuan pada keluarganya Murni ya. Jadi kita cuman berdoa aja agar Murni bisa diangkat penyakitnya, kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kita berdoa agar Murni tahun ini bisa menikah. Karena saya masih punya utang Murni anggur, celana dalam, baju putih, dan selimut, serta uang 200. Ini permintaannya Murni ya. Jadi Murni minta itu dari saya ya. Jadi saya masih punya utang nih sama Murni nih. Jadi kenapa saya berdoa ada mukjizat buat Murni. Dan juga jangan lupa teman-teman, selain Murni kita juga punya Mas Aris ABK dari Taiwan. Jadi selain Murni yang mengalami hal yang sama di ruangan yang sama, Mas Aris juga operasi. Dan Mas Aris operasi hal yang sama, tapi Mas Aris sudah sedikit pulih, bahkan sudah bisa berbicara. Mas Aris adalah ABK dari Taiwan, orang Jawa Tengah juga, kebetulan orang Jawa Tengah. Jadi Mas Aris ini sudah bisa berbicara, walaupun sepatah dua patah kata. Jadi sepatah dua patah kata Mas Aris sudah bisa berbicara. Dan kebetulan Mas Aris ada titipan uang. Kemarin saya dapat saweran ikan paus sama macan ya, dan saya khususkan uang tersebut, uang TikTok saya buat Mas Aris sebesar 1.500.000. Jadi uang itu khusus buat Mas Aris ya. Kapanpun itu buat Mas Aris suatu saat kalau pulang Indonesia. Jadi Mas Aris kesehatannya sudah mulai membaik, sudah mulai pulih, membaik ya. Kadang drop, kadang naik, kadang turun, tapi dilihat dari average-nya Mas Aris sudah semakin membaik. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, sama-sama kita bantu doa ya. Katanya nanti dicoba dengan, wah, Bupati Lampung loh Mbak, Bupati Lampung yang mau membantu Murni. Wah,
Sangar yo. Dikoordinasikan dengan Bupati Lampung. Waduh, Pak Bupati Lampung, terima kasih Bapak. Waduh. Aduh. Saya cuma bisa bilang aduh-aduh aja ya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh. Saya bingung ini, nggak bisa ngomong apa-apa. Bener nggak? Apa yang bisa saya katakan? Bener nggak sih? Duh, Bupati Lampungnya yang turun langsung loh. Hebat. Jadi ini sangat menyenangkan sekali kalau sampai bupatinya turun langsung loh. Bupati Lampungnya turun langsung loh. Sebentar. Wah, Bupati Lampungnya yang turun loh, Mbak. Wah. Sangar ki. Wah. Sebentar ya. Lu. Wah, kalian ini hebat semua ya. Wah. Wah. Sebentar saya masih terheran-heran ini. Halo? Ya, halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Ya, Miss. Oh, oke. Ini